Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Esther Gabriel dari jurusan Manajemen Informatika akan menjelaskan tentang lab pemrograman berorientasi objek pertemuan minggu 9, yaitu materi metode. Di bahasa pemrograman yang lain, metode serupa dengan prosedur dan fungsi. Metode digunakan untuk memodularisasi program melalui pemisahan satu tugas menjadi satu unit tersendiri. Metode digunakan untuk menghindari kode yang berulang di dalam program. Dengan pemaketan kode sebagai metode, memungkinkan program mengeksekusi potongan kode itu di beberapa lokasi di dalam program dengan memanggil metode itu, tanpa harus menuliskan potongan kode yang termuat di metode tersebut. Saya akan menampilkan codingan dan hasil input dari materi metode. Ini contoh codingan metode. Saya akan menampilkan contoh input perkenalan metode. Ini codingan yang pertama. Dan ini yang kedua. Dan kita run. Dan akan muncul seperti ini, dan kita masukkan data kita. Dan hasilnya seperti ini. Halo, nama saya, hobi saya, umur saya. Saya akan menampilkan contoh input ganjil genap. Ini contoh codingannya. Dan ini contoh codingannya juga yang kedua. Dan ini harus benar-benar tidak ada yang error, karena kalau salah satu aja error, tidak akan bisa jalan untuk mengeluarkan inputnya. Kita run. Dan akan muncul seperti ini, dan kita akan masukkan bebas angka berapa aja. Kita masukkan angka 37. Dan ini hasilnya, angka 37 adalah ganjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi yang kedua, pertemuan 10, yaitu pilar objek orientasi programming bagian 1, inheritance. Inheritance adalah proses pewarisan data dan metode dari suatu kelas kepada kelas yang lain. Pewarisan ini bersifat menyeluruh, sehingga semua data dan metode yang dimiliki kelas asalnya akan diturunkan kepada kelas baru. Kelas yang mewariskan disebut kelas super atau kelas induk. Kelas yang diwariskan disebut subkelas atau kelas anak. Bila dalam hierarki kelas, kelas induk mendapatkan pewarisan dari kelas yang lainnya, maka data dan metode yang berasal dari kelas tersebut akan ikut diwariskan pula kepada anaknya. Ini contoh codingan pilar objek orientasi programming inheritance. Saya akan menampilkan contoh input perkenalan pilar OOP. Yang pertama adalah contoh codingan menyapa seperti ini. Yang kedua, contoh codingan perkenalan seperti ini. Yang ketiga, contoh codingan tes perkenalan untuk menampilkan input. Kita run. Dan keluar inputnya seperti ini. Kita masukkan data kita. Dan ini hasil dari inputan. Hey, nama saya, hobi saya, umur saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi yang ketiga, pertemuan minggu ke-11, yaitu pilar objek orientasi programming bagian 2, polimorfin dan enkapsulasi. Polimorfin atau polimorfin diartikan sebagai sesuatu yang memiliki banyak bentuk. Dalam pemrograman, istilah polimorfin dapat diartikan sebagai modul yang memiliki behavior yang berbeda, sehingga listing kode implementasinya berbeda. Encapsulation atau enkapsulasi, cara membungkus data dan metode yang menyusun kelas dan menyembunyikannya dari dunia luar.
Contoh, digunakan modifier private sehingga metode hanya dapat digunakan dalam kelas itu sendiri. Termasuk di sini adalah menentukan tingkat aksesibilitas dari masing-masing data dan metode serta menyembunyikan detail implementasinya dari luar. Dalam pemrograman menyembunyikan detail ini dikenal dengan information hiding. Ini contoh codingan pilar objek orientasi, programming, polymorphin, dan enkapsulasi. Saya akan menampilkan contoh input perkenalan pilar OOP. Yang pertama ada codingan menyapa. Contoh codingannya seperti ini. Yang kedua codingan perkenalan, contohnya seperti ini. Yang ketiga codingan tes perkenalan seperti ini. Codingan tes perkenalan ini untuk menampilkan input dari codingan menyapa dan perkenalan. Mari kita run. Dan akan keluar input seperti ini. Nah, kita coba untuk mengisikan data kita. Dan ini hasil inputannya. Hey semua, hey Putri, nama saya, hobi saya, umur saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi yang keempat pertemuan minggu ke-12, yaitu inner class, abstract class, dan interface. Yang pertama, inner class. Inner class adalah kelas yang disisipkan di dalam kelas yang lain. Fungsi inner class ini untuk mendukung suatu proses yang akan dijalankan oleh kelas utamanya. Ketentuannya yang pertama, kelas yang mengandung inner class ketika dikomplikasi akan dihasilkan file. Kelas untuk keduanya. File akan memiliki nama kelas terluar, nama kelas inner class. Yang kedua, kelas terluar bertanggung jawab untuk menciptakan objek dari kelas innernya. Yang kedua, abstract class. Abstract class adalah kelas yang terletak pada posisi tertinggi dari hierarki kelas dan menjadi basis untuk menurunkan kelas-kelas lainnya. Bentuk umumnya seperti ini. Catatan, yang pertama, abstract class tidak dapat diinisialisasi secara langsung menjadi objek, hanya bisa dengan proses pewarisan. Kelas turunan atau anak subkelas harus mendefinisikan detail implementasi dari metode-metode abstract class. Yang ketiga, interface. Interface adalah kumpulan metode yang hanya memuat deklarasi dan struktur metode tanpa detail implementasinya. Bentuk umumnya seperti ini. Catatan, yang pertama, interface digunakan untuk mengaplikasikan suatu metode yang spesifik, yaitu metode yang tidak diperoleh dari suatu proses pewarisan kelas. Yang kedua, karena metode tidak memiliki detail implementasi, maka programmer diberikan kelulusan untuk merancang dan mendefinisikan sendiri detail prosesnya. Ini contoh codingan inner class, abstract class, dan interface. Yang pertama, saya akan menampilkan input dari codingan inner class. Ini codingan yang pertama, contohnya seperti ini. Dan ini codingan yang kedua, tes inner class, contoh codingannya seperti ini. Dan kita akan menampilkan inputnya. Dan ini hasil inputnya, metode dalam berhasil dipanggil, metode luar berhasil dipanggil. Dan yang ketiga, saya akan menampilkan codingan dari abstract class. Ini contohnya. Dan yang keempat, saya akan menampilkan codingan dari interface. Ini contoh codingannya. Dan ini contoh codingan dari abstract class dan interface. Di sini tidak ada inputnya atau outputnya, jadi saya cuma menampilkan codingannya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi yang kelima pertemuan minggu ke-13, yaitu kelas string. Yang pertama, kelas string. Kelas string adalah deretan karakter. Pada bahasa pemrograman lain, string dianggap sebagai array dari karakter. Namun dalam Java, string diperlakukan sebagai suatu objek. Ada dua kelas string yang akan dibahas, yaitu kelas string dan kelas string buffer. Variabel atau objek dari kelas string dan kelas string buffer akan memiliki metode-metode.
Yang kedua, clustering buffer. Clustering buffer merupakan alternatif dari clustering. Perbedaan dengan clustering buffer adalah clustering jika memanggil sebuah metode yang memanipulasi data, maka isi dari variabelnya tidak akan berubah. Sedangkan untuk clustering buffer akan berubah isi variabelnya. Ini contoh codingan clustering dan clustering buffer. Saya akan menampilkan contoh-contoh input dari clustering. Yang pertama, codingan dari contoh string. Seperti ini codingannya. Dan kita tampilkan inputnya. Dan ini hasil inputnya, Putri jumlah hurufnya 33. Yang kedua, codingan dari contoh string 2. Seperti ini codingannya. Dan kita tampilkan inputnya. Dan ini hasil inputnya, Irma Kamelia digabungin jadi Irma Kamelia. Yang ketiga, codingan dari contoh string ketiga. Seperti ini codingannya. Dan kita tampilkan inputnya. Dan ini hasil inputnya, indeks, huruf, selamat belajar Java, selamat belajar Java. Yang keempat, codingan dari contoh string keempat. Seperti ini contoh codingannya. Dan kita tampilkan inputnya. Ini hasil inputnya, tempat lahir, tanggal, bulan, dan tahun. Dan ini contoh string, codingan contoh string. Seperti ini codingannya, bisa dilihat. Dan kita tampilkan inputnya. Dan ini hasil inputnya, selamat jumlah hurufnya 7, hasil delete index, hasil reverse, seperti ini contoh dari input string. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan materi-materi yang saya sampaikan. Maaf apabila ada kata-kata yang kurang jelas dan pengucapan yang terlalu cepat. Semoga bisa dipahami dan dimengerti materi yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.